Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Advokat Akil Arsalan Esa, khususnya di channel Hukum A yang sangat kita banggakan ini. Sebagaimana yang kita ketahui, di channel Hukum A kita ini kita sama belajar hukum tentunya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya gunakan waktu istirahat saya karena mengingat ini menunjukkan pada pukul 13 WIB. Pada jam istirahat ini saya baru selesai mendampingi kliennya saya yang bermasalah hukum tentunya. Kan waktu istirahat untuk menjawab pertanyaan sahabat setia channel Hukum A yang menanyakan kepada saya, "Bang, apa jerat pidananya atau hukuman pidananya mengenai sopir yang ugal-ugalan di jalan raya yang mengakibatkan orang lain melayang nyawanya atau meninggal dunia? Bagaimana pandangan hukum menurut Abang dan apa jerat pidananya?" Sebelum kita mengarah ke tema kita tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dan perlu juga kita garis bawahi, kita pahami banyak sekali oknum-oknum sopir atau pengemudi yang kita lihat di jalan raya dengan gayanya, dengan egonya, ngebut-ngebut, ugal-ugalan tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan anaknya, tanpa memikirkan istrinya. Ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka perbuatan si pengemudi tersebut harus dijadikan pengalaman buat kita semua. Karena kenapa? Karena ketika terjadi kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, disitulah pidananya. Kenapa Abang bilang disitulah pidananya? Ini bukan saya yang menyatakan pidananya, tetapi undang-undang yang telah mengatur sedemikian rupa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbuatan si pengemudi tersebut yang ugal-ugalan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka perbuatan tersebut bisa dijerat pidana dengan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat 4. Di mana di dalam pasal 310 ayat 4 tersebut yang menyatakan setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara itu 6 tahun dan atau denda paling banyak itu 12 juta rupiah. Jadi saya ingatkan kepada abang-abang saya, sopir-sopir saya, semoga berhati-hatilah di jalan, bukan buat hanya untuk supir, buat kita semua. Ketika kita berada di jalan raya, selalulah mengutamakan keselamatan, mengingat keluarga, anak, istri, jangan ugal-ugalan. Karena ketika terjadi kecelakaan, bukan hanya diri kita sendiri yang kerugian, semua kalangan, termasuk keluarga kita. Jadi intinya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selain dari jerat pidana maupun hukuman pidana yang sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 310 ayat 4 tersebut, juga ada pasal 314, di mana di dalam pasal 314 tersebut yaitu berupa sanksi tambahan, yaitu pencabutan surat izin mengemudi atau kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas tersebut. Jadi saya himbau kepada semua kalangan, ketika kita berada di jalan raya, baik itu Pak sopir, ya kan, baik kita semualah intinya. Ketika kita berada di jalan raya, di jalan raya, kita harus mematuhi aturan lalu lintas, memakai
helm, ya kan, untuk keselamatan kita, ya kan. Kemudian memakai seat belt kalau kita kendarai mobil, ya kan. Tetapi harus lebih berhati-hati, pelan-pelan, ya kan. Mengingatlah keselamatan, mengingatlah keluarga di rumah, mengingatlah anak di rumah, mengingatlah istri di rumah. Karena kenapa? Karena ketika terjadi kecelakaan, bukan hanya kita yang kerugian, semua, termasuk anak kita. Ketika kita sudah di penjara, siapa yang memberikan nafkah ke anak? Ke anak, bapak. Kan itu intinya. Ketika perbuatan pidana itu terpenuhi unsurnya, dengan kelalaian, ya kan, mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan atas kecelakaan tersebut, sehingga kasihan anaknya di rumah, kasihan istrinya. Maka dari situ dapat kita simpulkan, ketika kita berkendaraan di jalan raya, tentunya dimanapun kita berada, kita harus mengutamakan kehati-hatian. Semoga bermanfaat buat saya pribadi, buat teman-teman maupun masyarakat pada umumnya yang selalu setia di channel Hukum AA yang sangat kita cintai ini. Jangan lupa di like, di share video kita ini, sehingga channel Hukum AA semakin hari semakin ke depan dan saya semakin semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, buat masyarakat yang awam hukum tentunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Advokat Akil Arsalan Esa. Salam hukum.